Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Riyadi Ibnu Susanto dari CGP Angkatan 8, kelas A1. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi dalam modul 1.1. Kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan ing Arsa Suntulodo, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ini adalah 3 semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Ya, ing Arsa Suntulodo yang artinya bahwa di depan kita harus memberikan sebuah contoh. Kemudian ing Madya Mangunkarsa, di tengah kita harus dapat membangkitkan semangat. Dan Tutwuri Handayani, di belakang kita harus memberikan dorongan. Ya, itu adalah 3 semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada zaman kolonial, pada zaman dahulu, pendidikan zaman kolonial itu hanya mempersiapkan calon pegawai yang akan membantu dalam usaha dagang kolonial. Para siswa itu hanya diajarkan materi membaca, menulis, dan juga berhitung seperlunya. Materi-materi yang hanya digunakan untuk membantu usaha dagang. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses pemberian ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif karsa sehingga menciptakan sebuah karya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, ada 3 hal yang saya pahami. Yang pertama adalah guru adalah pusat pembelajaran. Jadi pada zaman dulu saya memahami bahwa guru itu adalah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah transfer materi. Guru hanya bertugas untuk mentransfer materi saja, hanya bertugas untuk memberikan materi-materi kepada siswa saja. Yang ketiga adalah kognitif. Maksudnya adalah seorang anak dianggap sebagai anak yang pintar jika ia mendapatkan nilai yang bagus dalam hal pengetahuannya saja. Itu adalah 3 hal yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus berpihak pada peserta didik dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi karena subjek pembelajaran ini adalah peserta didik, jadi pembelajaran harus berpihak pada peserta didik. Harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pembelajaran yang dilaksanakan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Pada zaman kita kecil dengan pada saat ini, zaman sudah berbeda. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi anak-anak kita zaman sekarang. Yang ketiga adalah karakter. Hasil pembelajaran mestinya tidak hanya menyentuh pada aspek kognitif saja, tetapi lebih dari itu harus juga menyentuh pada aspek sikap ataupun karakter. Penerapan di kelas agar sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran harus dapat mengajak anak untuk berpikir kritis, untuk dapat berkolaboratif dan juga kreatif. Yang kedua, bahwa pembelajaran harus menggunakan berbagai media agar pembelajaran ini lebih interaktif dan lebih menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan konteks budaya lokal
atau kearifan lokal yang akan melatih anak dalam bersikap atau berperilaku. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.